Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melakukan Kehendak Allah, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 21 dan 23b. Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini melanjutkan bacaan Injil kemarin. Dalam bacaan Injil kemarin, Yesus mengajak kita untuk waspada terhadap orang-orang yang berpura-pura baik dengan ajaran mereka yang palsu. Mereka yang berpura-pura baik itu membawa nama Allah. Artinya, mereka menganggap diri mereka sebagai utusan Allah, dan tanpa kita sadari bahwa dalam hati mereka yang berpura-pura baik ada kejahatan yang tersembunyi. Namun, secara perlahan-lahan kita mampu mengenal mereka dari buah yang mereka hasilkan. Sebab jika mereka berniat jahat, maka secara perlahan-lahan kejahatan mereka akan terbongkar. Sementara dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa seseorang dapat dinilai dan diukur dari keberhasilan dan upaya orang itu dalam melaksanakan kehendak Allah. Karena ada orang-orang yang mampu melakukan mujizat, seperti membuat orang yang lumpuh bisa berjalan. Tetapi orang-orang itu belum tentu melakukan kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, kemampuan manusia dalam mengadakan mujizat dengan membuat orang lumpuh berjalan, mengusir setan-setan, atau bernubuat tidak menjamin bahwa orang itu telah melakukan kehendak Allah. Sebab ada orang yang melakukan mujizat dengan tujuan untuk dipuji, dikagumi, atau mendapatkan imbalan dan memberikan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau kepentingan. Mereka berpura-pura melakukan mujizat hanya untuk menarik perhatian dan mengambil keuntungan. Dan jelas perilaku yang demikian tidak dikehendaki oleh Allah. Sementara orang-orang yang melakukan kehendak Allah belum tentu mereka mau membuat mujizat. Misalnya, ada orang yang dengan tulus dan ikhlas merawat orang-orang sakit dan mengunjungi orang-orang yang dipenjara. Tindakan ini kelihatan sangat sederhana dan biasa-biasa saja. Namun, tanpa kita sadari, tindakan merawat orang sakit, mengunjungi orang di penjara amat berkenan dan menyukakan hati Allah. Sebab di mata Allah, orang-orang yang seperti inilah yang membutuh pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah hadir melalui sesama manusia yang berbuat baik. Saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat di televisi, YouTube, TikTok, Facebook,
Instagram, dan membaca atau menonton video yang di-share lewat WA, kita melihat ada orang-orang yang membuat mujizat. Tentu, membuat mujizat adalah tindakan yang baik. Dengan melihat mujizat, kita akan semakin percaya kepada Allah. Namun, membuat mujizat bukan hal yang utama bagi kita. Tuhan Yesus sendiri pun tidak menjadikan mujizat sebagai sesuatu yang utama. Oleh karena itu, pada waktu kita nanti akan diadili, Allah tidak melihat berapa banyak mujizat yang telah kita lakukan. Sebaliknya, Allah melihat seberapa banyak kita telah melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah adalah suatu tindakan nyata yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita menolak untuk berbohong, sesungguhnya kita telah melakukan kehendak Allah. Sebab Allah mengharapkan kita menjadi orang yang jujur. Demikian pula pada saat kita menentang para penguasa yang berbuat jahat dan kejam kepada orang kecil dan miskin, sebenarnya kita telah melakukan kehendak Allah. Sebab Allah menginginkan orang-orang kecil dan miskin mendapat perlindungan dan keamanan, sehingga mereka bisa hidup dengan damai dan tentram. Saudara-saudari terkasih, untuk melakukan kehendak Allah tidak perlu sekolah yang tinggi dan tidak perlu sekolah khusus. Maka kehendak Allah dapat dilakukan semua orang. Seorang ibu yang pandai memasak bisa melakukan kehendak Allah lewat masakan yang dia masak. Caranya memasak masakan dengan penuh cinta kasih dan keikhlasan. Maka anggota keluarga atau siapapun yang makan makanan yang dimasak dengan penuh cinta dan keikhlasan itu akan merasa senang dan merasakan enaknya makanan yang mereka makan. Selain itu, tentu saja makanan yang dimasak adalah makanan yang sehat. Demikian pula seorang pedagang yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, garam, atau sayur-sayuran dapat melakukan kehendak Allah lewat barang dagangan. Caranya dengan menjual barang-barang dagangan yang baik, bukannya menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa atau rusak. Jangan hanya karena ingin balik modal atau ingin mengambil keuntungan, kita sampai tega menjual barang yang sudah tidak layak atau busuk. Apakah selama ini kita sudah berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, atau kita melakukan apa yang kita kehendaki? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menilai dan menguji kami dari berapa banyak kehendak Allah yang kami lakukan, dan bukan dari berapa banyak mujizat yang kami lakukan. Kami mohon, beri kami kekuatan dan rahmat-Mu, agar kami bisa melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.